Terakhir ngerjain expander EP4-nya Mas Rifa. Kalau ini nggak jalan gimana ya? Gue sampai saat ini belum berani buka bisnis. Mobil kesayangan lu baru beli, berharap terproteksi malah dihancurin sama gua gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini masih berada di segmen ngaso, ngobrol asik otomotif. Dan gue hari ini kedatangan tamu, salah satu sahabat gue yang bergerak di industri otomotif juga, seorang figur juga, dan bisa dibilang anak baru tapi udah profesional nih, udah ngalahin yang lama nih. Ada Ricky. Halo. Thank you udah datang. Masih Mas Akbar. Ada Ricky dari Rap Station. Betul. Dan lu juga menjadi salah satu distributor dari PPF ya? Bener. Kita juga pegang satu produk PPF di mana yaitu pemasangan mobil-mobil baru, kebanyakan mobil bekas juga. Tapi mobil bekas ada juga ya? Banyak Mas. Banyak. Mungkin dibilang bekas banget sih enggak. Biasanya sih tahun 2017-an ke atas lah ya, yang lumayan masih tergolong baru. Nih Ricky ini adalah salah satu orang yang berjasa banget nih buat gue juga, karena kalau gue bikin stiker pasti gue langsung ke tempatnya dia di Rap Station nih. Bisa. Lu berapa tahun sih bikin Rap Station? Gue bikin Rap Station kira-kira udah mau setahun setengah sekarang. Udah mau setahun setengah ya? Setahun setengah. Tapi nama lu sih udah kemana-mana ya? Wah, puji Tuhan. Gila. Puji Tuhan. Terakhir ngerjain expander EP4-nya Mas Rifa. Betul, untuk Mas Rifat tuh. Iya, benar. EP4-nya yang ya itulah. Masih belum rilis kayaknya ya. Udah rilis. Tapi belum dikasih detail. Iya, belum udah rilis. Udah dikasih detail ya. Yang dibuat dari luar negeri. Lu bikin itu waktu itu, itu kan masih rahasia ya? Iya, masih. Mobil ditinggal. Berapa lama tuh ngerjain mobil Mas Rifat? Gue ngerjain itu karena dia mau launching sekitar 2 hari ya? 2-3 hari, iya. 2-3 hari. Prior itu desainnya udah ada sebenarnya. Iya. Kita udah sempat discuss kan. Betul. Waktu itu gue memang ngenalin karena Mas Rifat ngelihat mobil gue cukup oke lah, stiker bagus, rapi gitu kan. Akhirnya gue kasih kontaknya. Gue mau nanya nih, ya, lo percaya nggak seorang kayak gue aja, gue tuh nggak percaya sama bengkel. Gue nggak percaya ninggalin mobil dimanapun, apalagi guru gue. Lo bisa mobil EP4 belum rilis aja udah bisa lo pegang, gila. Thank you. Itu tempat-tempat stiker yang lain sih pasti. Tempat-tempat stiker yang lain sih pasti gini, anak-anak baru tapi songong nih. Thank you Mas ya. Thank you sih udah dapet percayaan dari kayak gitu. Ya itu sih luar biasa sih. Gue mau nanya dong soal industri, terutama lo di rapping ya, di stiker gitu. Kan bisa dibilang kan jarang nih ya orang yang rapping ya. Maksudnya nggak banyak gitu, dan lo cukup survive gitu untuk berada di industri ini. Apa sih yang lo lakuin? Terus melangkah kalau gue bilang. Terus lu jangan pernah stop berinovasi. Waktunya sekarang itu kalau menurut gue, dan gue bilang sama tim gue juga, ada tim gue juga di sini, yang paling penting itu personal touch sama customernya. Jadi gue selalu minta kabar ke mereka, ini ada nggak masalah sama mobil lu, yang player customer ya. Yang baru biasanya gue yaitu kontak sama mereka, teleponan, kita kenal lebih dalam lagi. Itu kayaknya waktu yang tepat kayaknya untuk cari koneksi yang baru gitu. Koneksinya tapi jangan yang komersial, harus lebih ke sektor, harus lebih personal gitu aja sih. Gue mau nanya nih, persaingannya di dunia rapping tuh ketat gak sih? Ketat. Maksudnya industri otomotif banyak nih, tapi menurut gue kan ya salah satunya rapping ya. Apalagi rapping mungkin baru mulai zaman tuh sekitar 2013-an kali ya, 2013-2014 ya. Karena gue ingat banget pada saat itu mobil-mobil drifting liverynya ganti-ganti, jadi membutuhkan stiker. Nah, mungkin dari situlah industri cutting stiker waktu itu naik. Betul. Dan lu juga bikin digital printing juga ya? Maksudnya nggak cuma cutting juga tapi digital juga. Betul. Ya? Klien lu tuh banyak kan otomotif atau ada bidang lain nggak sih? Kalau dari segi printing, gue banyak dari PT-PT ya malahan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar yang pengen cetak
kayak semacam apa ya, wallpaper atau apapun itu gue bisa provide ke mereka. Kalau dari segi ke mobil, kebanyakan hobis. Jadi orang yang hobi, benar-benar hobi, pengen ngeliverin apa yang nggak bisa dilakukan dengan cutting stiker, gue bisa ke desain gitu. Cuman banyak banget yang otomotifnya ya pasti. Lo lebih banyak mana, maksudnya pada saat lo cutting bikin industri ini, di cutting stiker ini lebih banyak mana sih lo di yang biasa atau banyakan di otomotif? Otomotif lebih banyak. Otomotif masih lebih banyak. Perbandingannya berapa tuh di otomotif dan non otomotif untuk mungkin yang masuk lo kerjain gitu? Gue bisa bilang 70 sama 30% ya. 70 yang otomotif iya. Karena orang yang datang ke gue pasti udah tahu mobil. Gitu. Udah tahu selak beluk mobil, udah tahu apa yang mereka dapetin dari stiker. Stiker pun kan banyak. Iya, banyak pilihan gitu. Gitu. Pasti udah tahu. Rata-rata mereka udah lebih tahu dari, maksudnya nggak tahu bahan gitu. Tahu bahan, betul. Mereka udah datang, beberapa udah tahu kodenya. Dari mana asalnya, lebih tahu dari gue kebanyakan. Gitu ya. Iya, jadi datang, gue pengen ini udah fix. Ada nggak? Karena berarti mereka udah cari referensi duluan. Dan mungkin pada saat dia ngecek ke lo, dia lagi memperbandingin harga nih sama apa segala macam. Nah lo kan tadi lo bilang kalau kita bicara soal lo saingan gitu ya, banyak di industri ini saingan. Kan lu sendiri bilang ya lu mesti personal touch. Betul. Gitu, ya kan. Apalagi kalau dibilang lu juga bayi nih, baru 1,5 tahun yang bisa dibilang udah namanya udah di mana-mana nih sekarang nih ya kan. Nah, kan pasti saingan lu banyak nih, Ki, ya kan. Maksudnya apakah lu selain lu ngobrol sama end user lu dengan personal touch lu, yang lu lakuin apa sih marketing di tempat lu? Gue mastiin satu, mobil yang mereka letakin gue peduli 100%. Gue ke tim gue bilang ini mobil titipan, dan kalau mobil titipan itu harus dijaga. Satu, karena orang nitipin mobil lo berhari-hari di tempat gue. Kedua, gue mastiin pengerjaan gue garansiin kalau bisa seumur hidup, sampai mobil itu udah nggak dipasang stiker itu lagi. Gitu. Jadi warranty service gue, after service gue adalah setelah gue pasang nih, kalau ada yang ngelupas, ada yang ngeletek atau apapun itu, gue tetap garansiin kok gitu loh, dimanapun lu dan apapun itunya alasannya gitu. Gitu. Itu sih ya luar biasa. Lu berani untuk bawa itu sih lumayan ya. Maksudnya kayaknya kalau dunia stiker kan stiker kan termasuk eksterior, wear and tear-nya terlalu banyak. Jadi kita harus berani untuk begitu gitu loh. Kayaknya untuk survive di bidang, apalagi di bidang industri gue yang lumayan kompetitif gitu ya, itu kayaknya harus berani begitu. Gue mau nanya, pada saat lo pertama kali memutuskan untuk gue membuka bisnis ini, apa yang kepikiran di lo sih sebenarnya? Takut gue jujur takut. Gue pas belum pembukaan tahun lalu, gue ada bokap gue di situ, bokap sama nyokap gue hampir nangis. Gue bilang kalau ini nggak jalan gimana ya? Karena pasti yang excited pasti ada, tapi lebih di atas excited tuh pasti takut. Gue ada customer nggak, bakal ada nggak yang mau sama gue gitu loh? Karena kan banyak kan toko-toko stiker yang lain gitu. Gue bisa kasih apa sih ke mereka? Gue bisa provide apa sih yang membedakan dari yang lain? Itu kan suatu yang unknown gitu. Dan di situ yang gue ngerasain, kayak juga ya, bahaya juga ya. Dan bokap gue ngasih gue advice satu yang sampai sekarang gue nggak bisa lupa. Lu buka gini sebenarnya bukan buat diri lu. Lu buka begini supaya rezeki lu itu lebih luas. Orang bisa datang ke tempat lu, kenal lu lagi. Makanya ini pembukaan kan perkenalan, gitu loh. Jadi orang harus kenal sama lu. Nah, dalam waktu 1 tahun setengah ini, itu yang gue lakuin gitu loh, perkenalan. Makanya gue harus ada personal touch-nya. Dan gue sampai nanti pun berpuluh-puluh tahun pun, ya itu karakteristik gue di situ, personal touch-nya. Gue peduli sama lu, dan customer kita dan tim gue di sini tahu. Kebanyakan yang udah lepas itu jadi temen ya. Kebanyakan itu jadi temen. Jadi kita malahan
ada yang balik untuk mobil ketiga, mobil keempat, mobil sekian kalinya gitu loh ya, kayak Mas Akbar gitu kan. Kita kan awalnya belum kenal dan kenalan dan ya itu. Jadi kayaknya personal touch yang harus kita personalized service bahasa kerennya. Iya. Jadi after sales itu juga bagus juga. Betul. Lu tapi sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, sebelumnya lu kan nggak tinggal di Jakarta. Belum. Ya kan. Lu jadi pada saat lu sempat kuliah di luar, di Sydney. Lu sempat kuliah di Australia. Berapa tahun tuh lu di sana? Gue kuliah di situ hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya. Lu tinggal di sana Sydney. 10 tahun. Betul. Ya. Terus sebelumnya lu di Singapura. Jadi gue dari kecil tuh udah di Singapura. Dari SD itu gue di Singapura. Dari SD gue di Singapura. Setelah gue di SMP gue pindah ke Sydney. Gitu. Dan gue sempat kerja di Sydney. Oh, oke. Kerja selama 4 tahun. Gue sebagai accountant. Dulu ya, 4 tahun sebagai accountant di Sydney. Akuntansi gue. Lu balik ke Indonesia. Apa yang bikin lo balik ke Indonesia? Di Indonesia market mobilnya banyak ya. Maksudnya entusiasnya itu bener-bener padat. Mereka tuh bener-bener kalau gue sayang sama mobil gue rela ngapain aja gitu loh. Jadi kayaknya itu yang bikin istilahnya motivasi gue untuk balik. Karena gue demen mobil, gue kan bener-bener gue demen mobil dan motor. Pas di Sydney pun gue sempat modif-modifan, motor-motoran, dan gue ngerasa di Indonesia tuh bener-bener kental darah otomotifnya gitu loh. Dan gue ngeliat marketnya kayaknya bagus gitu, jadi gue buka di sini. Jadi sebelum lo pulang, lo udah tahu lo mau bisnis di Indonesia? Gue udah tahu, tapi gue nggak tahu bakal sesusah ini. Oke. Karena gue bisa ngomong susah, karena gue udah ngelayok. Iya. 1,5 tahun. Tapi maksud gue pada saat lo mau balik ke Indonesia, lo tahu kalau gue mau usaha gitu. Akhirnya gue mau buka bisnis ini di Indonesia. Betul. Makanya lo pulang. Betul. Berarti bukan lo pulang dulu dan lo build bisnis. Bukan. Baru lo berpikir. Bukan. Berarti lo udah mikirin dulu sebelum lo pulang ke Indonesia. Lo udah create, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini. Gue di Indonesia tuh pas gue balik Januari tahun lalu, cuman seminggu mas. Habis itu gue langsung buka, gue langsung ketemuin buko, gue langsung lihat ini, lihat itu, langsung gue buka. Dan itu bener-bener membabi buta sih sebenarnya, zero research gue. Gue langsung buka aja udah. Dan pas buka. Tapi itu insting ya? Insting dan itu keberanian yang which is gue sempat drop pas pembukaannya gue sempat drop karena gue kan gak ada temen di Indonesia gitu gue bener-bener maksudnya gue gak ada zero koneksi loh dan ya berjalan aja sih sebenarnya. Lo udah lama nggak ada di Indonesia, lo nggak ada di dalam kearsinya di Indonesia, bahkan di otomotif juga nggak ada yang tahu lo siapa. Iya gitu benar. Kan. Tapi lo memutuskan untuk lo berani gitu ya buat ngambil tindakan itu ya. Berarti kan sekarang udah jalan hampir 1,5 tahun. Perjalanannya pasti juga udah ups and down lah ya. Ups and down. Tapi lo ngeliat progres nggak sih di bisnis lo, apalagi industri otomotif dan lebih signifikan lagi gitu, marketnya lebih niche lagi gitu kan untuk yang pakai stiker. Mungkin market otomotif di Indonesia yang suka otomotif mungkin cuma 5%, tapi mungkin yang suka stiker nggak nyampe 1%. Betul. Iya kan? Kalau gue lihat perkembangan ada. Kita makanya harus terus mengedukasi. Stiker itu nggak limited to apa istilahnya kita cuma pasang di body gitu loh. Stiker tuh banyak inovasinya sebenarnya. Sekarang udah ada berjuta-juta warna mas, yang lu bisa pilih dan gue bisa ngomong kadang bisa lebih bagus dari cat. Ada bagian dimana yang lebih bagus dari cat gitu. Nah jadi tugasnya kita tuh sebenarnya untuk jadiin dari 5% jadi 10, 50, 100% itu market share-nya ya lewat edukasi. Gue nanya dong, lo pengalaman terburuk lo, apalagi balik tadi kalau kita bicara soal lo balik ke Indonesia, lo zero connection, lo nggak punya temen dan ya, lo apa sih pengalaman terburuk lo selama 1,5 tahun lo menjalani bisnis ini? Pengalaman terburuk ya, gue mau cerita nih, gue pernah megang mobil mewah. Mobil mewah gue nggak bakal sebut namanya, gue nggak bakal sebut mobilnya apa. Ini mobil mewah lah ya? Mobil mewah 1M ke atas. Dan gue pemasangan PPF. Oke. Dan orang itu sayang banget sama mobilnya, bener-bener sayang. Dan gue bisa ngelihat orang itu bener-bener sayang mas. Dari segi cara dia ngomong mobilnya,
selak beluknya semua dia tahu. Dan dia baru ambil mobil itu dan pengen di PPF di tempat gue. Karena mungkin umur gue jagung, maksudnya gue belum banyak experience semua segala macam. Pas pemasangan ada kendala, catnya ngangkat. Dan itu nightmare, bener-bener nightmare banget buat gue, bener-bener parah. Gue nggak tahu mesti gimana, tapi ujungnya gue akhirnya gue kasih tahu orangnya, gue buka-buka nih, catnya ngangkat, tuh orangnya marah, murka, which is normal, karena ya lu mobil kesayangan lu baru beli berharap terproteksi malah dihancurin sama gue gitu loh. Tapi dari situ ya kita bertanggung jawab gitu loh, itu yang paling penting. Dan kita repair, kita benerin, dan orangnya sampai sekarang jadi temen. Surprisingly, maksudnya dari yang marah gue bilang oke, lu mau ngapain gue aja terserah, gue benerin at all cost. Mau itu berapapun gue benerin. Dan akhirnya benerin dan berlanjut pasang sampai sekarang masih temenan. Gitu. Jadi itu lu ngangkat cat ya? Ngangkat cat karena mungkin ada salah satu kesalahan dari gua pas inspeksinya. Pas inspeksinya mungkin ada yang kurang, mungkin gua kurang teliti atau kurang apa, dan satu bagian kecil ngangkat catnya. Itu. Di bagian apa tuh ya kalau boleh tahu? Bumper. Di bagian bumper Belakang. Tapi itu basicnya catnya masih original. Ternyata pernah repaint. Jadi orang ini beli second, nggak tahu udah pernah repaint. Dan karena bumper kan gue nggak bisa ngecek, nggak bisa lewat gauge. Kan gue ada gauge untuk ngecekin ketebalan cat. Karena bumper kan terbuat dari ABS plastik, gue nggak bisa ngecek. Gitu. Jadi gue ngeraba-raba doang di situ dan lewat. Nah, itu kan tadi dukanya ya lo bikin kesini. Senangnya apa sih? Senangnya pas ngelihat kalau nge-wrap warna, stiker warna mobil orang itu misalnya dari warna putih ke warna merah, dan mereka underestimate, warnanya cakep gak sih merah sebenarnya. Gue bilang cobain dulu aja, menurut gue cakep, dan gue kasih input. Ini gue on the line loh, gue punya opini on the line loh ya, dan gue kasih input, dan mereka pas ngelihat mobilnya dan mereka suka. Itu yang senangnya gue luar biasa. Contohnya kayak Mas Akbar advice lo, yang pernah gue mobil printernya Mas Akbar kan, itu kan printingnya gue kasih desainnya, ini kayaknya cakep deh Mas di tempat Mas, dan pas keluarnya akhirnya memang bagus banget. Itu yang benar-benar sampai sekarang gue advice gue ternyata dipakai orang juga ya gitu. Gila, ini luar biasa nih ya. Lu umur berapa sih Ki? 25. Lu umur 25 tahun, lu udah buka bisnis ya, dan lu berani untuk berarti pada saat lu balik ke Indonesia tuh umur 23 tahun lah. 23, betul. Lu udah berani ngambil keputusan untuk lu terjun di bisnis. Sekarang lu punya berapa karyawan? Gue punya total 8. Total 8. Satu sales, sales gue kebetulan di sini. Satu ada desainer, sisanya installer. 25 tahun lu udah mempekerjakan 8 orang. Gitu kan. Dan lu zero connection berada di industri ini gitu. Zero connection di awalnya, bener gila sih, lu emang luar biasa banget. Tapi Ki, kita ngobrolin balik ke industri otomotif kita, apalagi saat ini kan kita ada terkena pandemi virus ya, dan banyak banget usaha yang gue bisa bilang dari kemarin beberapa teman-teman gue invite, emang ternyata tuh banyak banget yang drop. Kita nggak ngomongin cuma otomotif doang, secara keseluruhan pasti drop. Nah, gue pengen tahu nih Ki, kalau dari lu sendiri nih saat ini industri ya maksudnya di bisnis lu sendiri, lu mengalami itu nggak sih? Drop pasti ada. Kebetulan sekarang gue masih fine aja, dalam arti kerjaan masih ada, masih ada bookingan untuk mungkin sebulan ke depan sampai habis Lebaran. Cuman drop yang ada adalah perjalanan. Jadi orang itu udah takut sekarang untuk keluar. Jadi gue harus provide something, yaitu personal service-nya gue jemput, di sini gue jemput. Di situ aja sih sebenarnya. Drop tetap pasti harus ada. Karena pandemi ini bukan cuma gue doang gitu. Satu dunia malahan ya.
Gitu. Tapi lu masih survive saat ini. Gue masih, puji Tuhan gue masih survive. Iya, gue masih survive. Meskipun ada penurunan. Gitu. Nah mungkin boleh dong, lu boleh nggak share ke teman-teman mungkin ya, kalau apa sih yang menyebabkan lu masih bisa survive saat ini? Karena gue nggak bisa pungkirin banyak banget teman-teman kita di industri otomotif mungkin saat ini udah nggak survive nih. Betul. Tapi kan kalau kemarin makanya gue sempat ngobrol, apalagi lu salah satu industri yang menurut gue targetnya dikit banget nih gitu, kecil banget gitu. Dan lo bukan menjadi yang primer juga di otomotif gitu. Lo bukan kayak bengkel mesin atau bengkel kaki-kaki yang mau nggak mau ya itu menjadi primer gitu kan. Bener. Lo kan berada di, bisa dibilang udah di layer keberapa layer keberapa ya. Gitu. Karena kan gue mempercantik kan ngomong kasarnya kan. Dan lagi pandemi gini ya ekonomi pasti ya bablok-babloknya ngomong kasarnya kan ya. Kalau gue sih tips ya, tips sih lebih ke apa ya, kita tetap promosional. Jadi secara sosial media kita harus kenceng, karena yang gue lihat adalah orang makin banyak di rumah, screen time mereka naik. Iya pasti. Ya pasti dong. Pasti. Jadi gabut lu Instagram, lu ini. Jadi Instagram gue kenceng dari secara ini. Gue bukannya mau nyombong atau gimana. Gue sengaja emang media gue bagusin, gue inspeksiin apa sih yang kurang. Mungkin sukanya ke video nih, gue buatin video, terus video pengerjaan, time lapse, apapun itu. Jadi tetap berinovasi gitu loh di sosial media. Jangan pernah nyerah. Itu sih. Maksudnya gue dari yang zero connection loh ya, yang bener-bener nggak ada temen di Indonesia, minim, cuman bisa dihitung pakai jari. Yang gue coba lakukan adalah tetap berjalan, kita tetap selangkah demi selangkah gitu loh, satu customer demi satu customer. Jadi kalau misalnya satu customer yang masuk, ya itu kita servisin bagus-bagus, bikin konten sebagus-bagus mungkin, jualin sebagus-bagus mungkin. Kita mungkin apa yang biasa apa yang gue lakuin, kalau misalnya PPF full body, gue kasihin deh interior gratis gitu, untuk increase value aja sebenarnya mas, gitu. Nah itu yang gue lakuin sebenarnya. Nggak ada resep rahasianya, boleh tanya tim gue resep rahasianya apa, nggak ada. Tapi berarti sekarang lu lebih menguatkan lagi promotional marketingnya by online, karena lu basicnya juga awalnya juga medianya online. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman juga ya balik lagi tadi, karena dia juga millennials gitu ya. Iya. Yang dalam artian juga sekarang semua apa serba digital. Ya kan. Dan makanya kalau tadi gue sempat ngobrol, lo nggak terlalu berimpact banget nih di bisnis lo nih gitu ya. Maksudnya ada pengurangan tapi yang nggak drastis gitu kan. Betul. Karena lo udah punya modal di marketing online. Digital. Lo udah punya modal di digital. Lo udah mulai invest itu dari sana. Dari awal malahan. Nah, ini gue juga sengaja bikin video ini juga pengen ngasih tahu juga ke teman-teman mungkin yang sekarang udah punya bisnis, terutama di yang marketnya kecil, coba mulai main di marketing digital. Karena ya itu tadi yang lo bilang, kalau lo nggak berinovasi ya udah lo kelar gitu kan. Gue selalu bilang kalau nggak beradaptasi lo akan mati. Betul. Malahan kalau menurut gue dalam masa-masa begini, yang lu harus muter otak lu, cari cara bagaimana lu bisa berinovasi lebih, lu bisa lebih unik dari yang lain. Karena sekarang kalau lu lihat negatifnya, oh lagi sepi nih semua. Tapi kalau lu lihat positifnya, oh kalau semua orang lagi sepi, kayaknya gue bisa nih muncul di atas yang lagi sepi-sepi ini nih. Paham nggak? Jadi kalau misalnya orang lihatnya negatif semua, gue malah ngeliatnya positif. Orang lagi pada sepi, orang pada tutup. Gue mau dong berinovasi. Ini gue cuma ada satu mobil nih di ruko gue nih, di workshop gue nih. Nah itu gue berinovasi. Mungkin videonya gue lucu-lucuin, apa gue bikin bagus lagi. Nah dan ya itu mungkin bisa diambil sama orang gitu, atau orang mungkin nyangkut. Gue mau nanya, kalau misalnya tadi kita bicara soal inovasi ya. Kalau kemarin gue sempat kedatangan dari teman-teman interior nih interior tentang ini, mereka bikin interior yang tadinya jahit jok, sekarang mereka jahit masker. Nah kalau lo sendiri saat ini, karena biar gimana pun kan ini kan pandemi ini kan terus berlanjut nih. Betul. Lo mempersiapkan apa sih yang mau lo lakukan? Sekarang gue nggak bisa kasih detailnya lebih dalam karena belum launching semua segala macam.
Gue lagi memproduksi stiker antibakteri. Stiker antibakteri. Betul. Sebenarnya kalau dibilang anti, gue kayaknya munafik ya. Mengurangin bakterinya. Jadi nanti ada ATP namanya itu kayak semacam alat pendeteksi bakteri di satu permukaan. Gue bisa menghitung pakai stiker. Kalau nggak pakai stiker itu apa sih perbedaannya gitu. Oke. Itu yang akan lo bikin jadi stiker antibakteri. Betul. Oh, ini terobosan baru nih ya. Itu contohnya gimana tuh kalau misalnya stiker antibakteri? Bening. Jadi kalau misalnya kayak di mobil gue kayak di PPF gitu ya. Betul. Bening. Jadi sebenarnya stikernya bening, tapi nanti kita packaging sedemikian rupa, custom to customer. Jadi customer mau pakai warna apa, mau pakai ini nanti kita printing balik dari. Jadi itu di reduce ya, maksudnya kayak sekarang kan ya dengan kejadian sekarang orang pola hidup sehat dan bersih. Betul. Kemana-mana kita bawa hand sanitizer, ya kan? Masker, ya kan, hand sanitizer pakai masker dan stiker antibakteri ini berarti ini untuk kayak lu taruh di mobil atau taruh di rumah atau taruh di gitu ya. Jadi tujuannya nanti bisnis model gua stiker antibakteri ini kita tempelin di kayak supermarket, di minimarket, di tempat-tempat publik, mungkin di bus, mungkin di ganggang pintunya bus atau apa, ganggang pintunya supermarket atau apapun itu. Atau di tiang-tiangnya MRT. Ada itu ya, bisa juga kan? Benar. Kayak gitu ya. Iya, itu untuk mengurangin karena setelah pandemi ini behavior orang pasti berubah ya Mas. Pasti berubah. Gak mungkin bisa sama lagi. Gak mungkin sama kayak dulu, enggak. Oh, jadi itu yang lo lagi melakukan inovasi, lo lagi create stiker untuk antibakterial ini ya. Betul. Dan itu memang work. It works. Jadi berdasarkan data, it works. Bakterinya berkurang. Jadi bakteri itu kan ada bakteri jahat sama bakteri baik. Iya. Bakteri secara general itu nurun. Oke. Gitu. Kalau dibilang it works, ini salah satu cara untuk memprevensi, mencegah. Berarti sama sebenarnya hampir sama kayak coating ya. Kayak contohnya kan kayak coating di mobil. Ketika lo coating, lu siram airnya langsung jatuh gitu. Betul. Nah, ini yang dilakukan sama si stiker ini. Betul. Jadi itu hidrofobik sebenarnya. Jadi kalau misalnya stiker itu dipegang, dia tidak, ibarat katanya itu bakterinya nggak nempel di situ. Benar. Sebenarnya ada satu semacam cairan di dalam stikernya itu. Itu cairan itu istilahnya apa ya? Kayak memberantas kuman-kuman jahat, kuman-kuman baik. Karena dia nggak tahu, dia nggak bisa membedain sebenarnya. Jadi memberantas semua kuman, makanya diturunin. Misalnya dalam 5 cm yang boleh ada kuman cuman 100 kuman misalnya, dengan dilapisin cairan itu atau stiker itu, kuman yang boleh cuman ada 50 misalnya. Ya udah 50 aja. Jadi kalau kita pegang kuman yang ada di tangan kita, kan nambah tuh. Iya. Itu tetap cuma 50. Gitu. Jadi secara nggak langsung untuk memprevensi ya. Iya, untuk mengurangi segala macam. Betul. Wah, itu ide yang bagus juga. Mungkin teman-teman di luar kota ada yang tertarik mau nanya-nanya, silakan kontak langsung. Gue taruh Instagram pribadinya Jan, gue juga taruh Instagram bisnisnya Ricky di sini. Tapi gila, lo sih masih muda, lo berani ya. Karena menurut gue untuk mengambil langkah bisnis itu nggak gampang. Pasti. Lo bukan cuma masalah punya duit doang, tapi lo punya keberanian juga. Gue sampai saat ini belum berani buka bisnis. Gue masih berasa gila nih, yang lebih muda berani mengambil langkah bisnis. Ki, thank you banget ya udah datang ke tempat gue. Semoga sukses terus dan teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Kesuksesan anak muda yang berani ngambil tindakan. Gue nggak tahu sih udah sukses apa belum, tapi kayaknya sih udah lah. Ya belum masih panjang. Kalau kita ngelihat dari apa yang dikerjain ya segala macamnya, ya gimana pun juga bisnis ya positif dan negatif. Betul. Tapi gue senang banget dari cara lu untuk mengantisipasi pandemi corona ini dan gimana caranya untuk tetap running, itu sih luar biasa banget. Iya Mas. Oke teman-teman, segitu dulu video gue kali ini. Buat yang masih bekerja di luar rumah, tetaplah berhati-hati dalam berkendara dan tetap bersih. Dan buat yang di rumah aja. Bye bye. Thank you.